Sore. Oke, kita mulai ya. Pak Roni bisa dimulai, Pak Roni. Oke, ayo kita dimulai ya. Dimulai aja. Oke, teman-teman, kita mau memulai pendalaman Alkitab yang nanti akan semakin jadi berkat ketika kita memasuki sesi tanya jawab. Karena setiap kita itu punya pandangan masing-masing. Demikian pula dengan masyarakat. Sebelum kita mulai, saya minta AI siapa yang mau naikkan doa untuk pembukaan, silakan. Pak Adi. Sudah. Ada di surga, terima kasih. Sudah. Syukur kami panjatkan kepadamu karena atas penyertaanmu kau boleh mengumpulkan kami semua. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya karena menyatukan kami semuanya, sehingga kami bisa berkumpul melalui Zoom. Ya Bapak, kami mohon kepada Bapak Roni, semoga dia bisa membawakan firman-Nya dengan baik dan memberikan pencerahan kepada kami semuanya. Semoga apa yang difirmankan dapat kami memahaminya dan kami menyimpannya di dalam hati kami. Semua ini kami ujikan kepadamu dengan kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Terima kasih Bapak, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita punya tema adalah suatu tema yang sangat menarik. Apakah di luar gereja, apakah di luar agama Kristen dan Katolik? Pak Roni, sebentar ya. Pak Roni. Ya. Ada tamu nih Pak Andreas dari Masa Depan Cerah. Oh, dari Masa Depan Cerah. Ya. Oke, kita ulang lagi ya. Hari ini kita mau diskusi mengenai pendalaman Alkitab dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu kita ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan, apakah di luar gereja atau di luar Kristen dan Katolik itu ada keselamatan. Nah, topik ini selalu menarik ketika dibahas. Kenapa? Karena sesungguhnya di antara orang Kristen dan Katolik itu sendiri telah punya pandangan masing-masing. Dengan arti kata lain, di internal kita itu terbelah jadi dua. Yang satunya, kelompok yang satu, itu berkata, pokoknya ndak Kristen, ndak Katolik, itu ndak selamat. Tetapi kelompok yang satunya, Kristen Katolik satunya, yang apa itu adalah pengusaha, yang banyak bergaul dengan masyarakat secara luas, atau yang mungkin terjun di bidang sosial, otomatis kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang punya pergaulan dengan semua lapisan masyarakat, baik etnis maupun keyakinan yang berbeda-beda. Mereka inilah yang kemudian berpikir, bukankah di luar Kristen dan Katolik ternyata ada begitu banyak orang-orang yang sikap dan perilakunya itu sangat baik. Bahkan tidak sedikit di antara kita, orang Kristen dan Katolik, yang sedang berkesimpulan. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya lebih baik dari aku loh. Dan mereka punya sahabat-sahabat itu tadi berkesimpulan, bertanya di dalam hati, Tuhan, kira-kira sahabatku yang tidak beragama Kristen dan Katolik yang hidupnya lebih baik dari aku, itu kira-kira diselamatkan tidak? Nah, dari awal seperti itulah muncul seringkali berdiskusi tentang topik yang satu ini. Sebelum kita nanti membuka dengan diskusi, semua yang peserta di antara kita ini, saya mau memberikan sedikit gambaran tentang firman Tuhan yang mendasari, yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Pak Fran bisa tampilkan di layar Pak Fran, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kalau Alkitab itu adalah kitab suci yang menjadi tuntunan buat umat Kristiani, Kristen dan Katolik, kita mesti mendasarkan kepada firman Tuhan.
Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Biarkan tetap ditayangkan gini Pak Fran. Nah teman-teman, Yesus yang adalah Tuhan, yang kita yakini dia adalah Allah pencipta langit bumi dengan segenap isinya, dia berkata dan ditulis di dalam kitab suci, di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 adalah kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, maksudnya sampai ke surga, kalau tidak melalui aku. Berarti kita simpulkan, jika tidak lewat Yesus yang adalah Kristus, tidak ada seorang pun itu bisa sampai ke surga. Kenapa? Kalau kita petani, dia mengatakan dia adalah jalan. Berarti Yesus Kristus itu harus dijadikan oleh kita sebagai teladan. Dia kemudian juga berkata kebenaran. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan sesungguhnya adalah kebenaran. Yang hakiki, yang sesungguhnya adalah kehidupan Kristus itu tadi. Karena dia datang itu untuk mendemonstrasikan hidup yang benar itu adalah yang seperti ini. Demikian pula ketika kita melakukan, meneladani jalan hidupnya dia, kita akan dibawa kepada keselamatan. Yaitu cara hidupnya Kristus yang kemudian kita teladani dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal karena kita akan diselamatkan. Sehingga orang Kristen dan orang Katolik berkesimpulan, keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus, titik, tidak ada yang lain. Nah sekarang kemudian muncul ada yang punya pandangan dari Kristen dan Katolik yang tidak sama. Yang satunya tetap ngotot, kalau tidak Kristen, tidak Katolik, itu pasti tidak selamat. Tetapi kelompok yang satunya sedang berpikir, masa iya Tuhan, kalau engkau adalah Tuhan, pencipta seluruh umat manusia, logikanya pastilah Tuhan juga adalah Allah yang mengasihi manusia yang lain. Walaupun keyakinan mereka berbeda dengan kita. Nah dari dasar seperti itulah kemudian kita ngelihat ayat-ayat Alkitab yang memberikan gambaran agar supaya kita mengambil kesimpulan itu tidak salah. Saya ingatkan kemarin Pak Handoko juga sempat menyampaikan tambahan dari keterangan saya. Sesungguhnya keselamatan itu urusannya Tuhan, hak prerogatifnya itu ada di tangan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan siapa saja, Yesus mau menyelamatkan siapa saja, sesungguhnya manusia itu tidak bisa protes. Pak Handoko ngomong, lihat, orang di sebelah kanan Tuhan Yesus ketika disalib, itu adalah orang jahat. Pastilah dia bukan orang Kristen. Tetapi di detik terakhir, ketika dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau sudah ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti keselamatan itu urusannya Tuhan. Jika dia berkenan, dia mau selamatkan siapa saja, kita tidak bisa protes. Terlebih, saya tambahi, di dalam kitab suci, khususnya yaitu Matius pasal 20, dicatat aja, nanti bisa direnungkan, ayat 1 sampai 16, tentang upah 1 dinar, itu sebetulnya bicara tentang keselamatan. Ada orang yang kerja di kebun anggur, masuk kerja mulai pagi hingga jam 5, dijanjikan upah 1 dinar. Ada yang kerja mulai jam 12 sampai jam 5, dikasih 1 dinar. Tetapi ada juga yang kerja cuma sebentar, juga dikasih 1 dinar. Nah, di dalam ayat yang ke-15, Pak Fran bisa tayangkan Matius 20 ayat 15. Itu ternyata
Orang yang merasa bekerja mulai pagi hingga sore, terima 1 dinar, itu merasa kurang puas. Kenapa? Karena dia merasa, loh aku kerja kan jamnya lebih panjang. Kenapa yang kerja jam 4 sampai jam 5 juga dapat 1 dinar yang sama? Harusnya aku yang kerja dengan jam yang lebih panjang, kan harusnya dapat lebih daripada 1 dinar. Tetapi apa jawabnya yang punya kebun anggur, yang punya surga? Jawabnya Tuhan Yesus adalah demikian dalam perumpamaan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin menyatakan lewat firman-Nya ini tadi adalah, aku ini kan adalah Tuhan yang bebas toh, menggunakan apa yang aku miliki. Padahal tentang keselamatan, tentang upah yang 1 dinar tadi, aku penuhi. Tidak ada yang tidak mendapatkan sesuai perjanjian. Nah, tentang aku mau memberikan kepada yang masuk jam 4, kemudian pulang jam 5 dengan upah sama 1 dinar, itu urusanku. Itu hakku. Kenapa kamu harus protes? Sehingga Yesus yang adalah Tuhan di dalam ayat ini sempat mencium, apakah engkau iri hati sehingga kalau aku menyelamatkan orang lain yang aku kehendaki, itu kemudian kamu timbul protes gara-gara engkau ada iri hati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman semuanya, demikian pula kalau kita melihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang lain, khususnya yang seringkali menjadi andalan orang-orang Kristen untuk menolak pendapat tersebut, bahwa di luar orang Kristen itu ada keselamatan. Salah satunya adalah Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Pak Fran, silakan ditampilkan. Nah, padahal kalau terjadi keselamatan di luar Kristen dan Katolik, itu pun juga adalah Yesus Tuhan yang menyelamatkan loh ya. Jadi keselamatan memang tidak ada dalam nama yang lain, hanya ada dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kelompok-kelompok termasuk saya ini tadi berpendapat, kalau Yesus Kristus Tuhan mau menyelamatkan orang di luar sana, kita ini harusnya menerima, tidak boleh protes. Nah, lihat di Efesus pasal 2 ayat 8, ini kan pandangan, pengajarannya daripada Rasul Paulus yang berkata demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, saudara, kita diselamatkan, kasih karunia, itu oleh iman. Nah, sedangkan saya melihat, membaca firman Tuhan, dan saya berkesimpulan, iman itu mengandung perbuatan. Tidak ada iman yang tidak ada perbuatannya. Karena kita tahu, di bacaan yang lain dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi, iman itu sendiri juga mengandung satu kepercayaan juga. Nah, saudara, gimana sekarang persoalannya dengan orang-orang di luar Kristen dan Katolik yang ternyata dia ini mempunyai perilaku yang baik. Bahkan seringkali kita itu menilai, sebetulnya mereka itu lebih baik dari aku loh. Nah, apakah sahabat-sahabat kita yang seperti itu kemudian tidak diselamatkan oleh Tuhan? Nah, untuk itu saya senang, saudara, jika kita itu mendengar sendiri dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
saya ambil satu ayat, dua ayat dari Wahyu pasal 22, ayat 12 dan 13, sebelum nanti saya ajak Anda ke bacaan Matius pasal 25. Silakan Pak Fran, Wahyu pasal 22, ayat 12 dan 13. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri yang punya surga, bukan pengajaran dari para rasul. Lihat, amati ya. Sesungguhnya aku, hurufnya besar, datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya senang teman-teman kalau Anda pas buka Alkitab. Kata menurut perbuatannya itu setabilunen. Setabilunen. Iman itu mengandung perbuatan. Nah, disinilah saya melihat betapa Tuhan, ayat 13-nya belum Pak Fran. Betapa Tuhan itu adalah Allah yang sangat bijaksana. Bahwa ternyata perbuatan baik seseorang itu dihargai oleh Tuhan. Itu dihargai oleh Tuhan. Karena apa? Yang diciptakan oleh dia, manusia, tidak semuanya, itu mengenalkan dia. Nah, ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ayat 13 saya bacakan untuk membuat teman-teman itu yakin bahwa ayat 12 itu yang ngomong adalah Alfa dan Omega. Itu yang ngomong adalah Yesus Kristus sendiri yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati dan yang akan menentukan orang neraka atau surga. Nah, sekarang saya ajak teman-teman menyaksikan Matius 25 mulai ayat 31 sampai dengan 40 lebih dulu. Lihat, silakan. Pak Fran, tampilkan Pak Fran. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Di dalam kitab suci kita, judul bacaannya itu adalah penghakiman terakhir. Hakimnya cuma satu, yaitu anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan tidak ada seorang pun yang akan sampai ke surga, sampai ke Bapa jika tidak lewat aku. Kenapa? Karena dia hakim satu-satunya yang akan menghakimi orang hidup dan mati. Bacaannya ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lanjut. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saudara lihat ya, semua bangsa berarti bukan cuma orang Kristen dan Katolik. Semua umat ciptaan, etnisnya sembarang, agamanya sembarang. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Terus, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lanjut Pak Fran. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu
akan menjawab dia katanya, yaitu orang-orang yang ditaruh di sebelah kanan yang masuk kepada kelompok domba tadi. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan ayat yang ke-40 ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku, hanya huruf besar berarti Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, K-nya besar, yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku, A-nya besar, berarti untuk Tuhan. Artinya apa? Ketika orang-orang yang masuk dalam kelompok domba yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang akan diselamatkan masuk ke dalam surga tadi, itu kan bertanya, Tuhan, kapan engkau lapar? Kemudian kami memberi engkau makan. Kapan engkau haus? Kemudian kami memberikan engkau minum. Dan di ayat ke-40, Yesus yang adalah Tuhan itu memberikan jawaban. Sesungguhnya segala sesuatu yang engkau sudah lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, artinya segala sesuatu yang saudara lakukan kepada sesamamu yang paling hina ini, sesungguhnya engkau sudah melakukannya terhadap aku, hanya huruf besar, sesungguhnya engkau sudah melakukan terhadap Tuhan. Contoh yang praktis saja. 3G mengadakan bakti sosial. Bagi-bagi nasi bungkus di jalan. Yang terima adalah orang yang tidak dikenal. Mungkin ada juga seorang gembel atau gelandangan. Ini adalah gambaran salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Yang orang tidak kenal, yang orang tidak pernah tahu. Dan mungkin orang ini juga tidak punya siapa-siapa. Dan Yesus yang adalah Tuhan itu langsung berkata, apa yang engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya engkau sudah melakukannya terhadap aku, hanya huruf besar. Nah, saudara, teman-teman, saudara lihat. Siapa yang diselamatkan adalah orang yang hidupnya mau berbagi dengan harta bendanya kepada orang yang membutuhkannya. Sehingga orang-orang ini langsung dikelompokkan kepada kelompok domba. Tanpa pernah Yesus yang adalah Tuhan, kalau nanti Anda baca mulai ayat 31 sampai 46, dia tidak pernah ngomong yang memberikan makanan ketika aku lapar, yang memberikan minum ketika aku haus, itu adalah harus Kristen dan Katolik, dia tidak pernah sebutkan itu tadi. Tetapi siapapun umat manusia, segala bangsa yang hari itu dikumpulkan oleh dia untuk dihakimi dan ditentukan antara neraka dan surga. Dengan dia memilah lebih dulu antara kambing dan domba. Nah, dari semuanya ini, teman-teman, saya secara pribadi, saya berkesimpulan, Tuhan itu memang adil. Kalau Yesus itu memang adalah Tuhan, pencipta seluruh umat manusia, logika saya berkata, pastilah dia mengasihi, mencintai semua umat manusia, walaupun mereka belum tentu Kristen dan Katolik. Tetapi sebagai umat yang dia ciptakan, pastilah dia mengasihi semua umat ciptaannya. Kemudian, saya juga melihat
betapa dia menjadi Tuhan yang demikian adil. Tuhan yang demikian adil. Bahwa yang bukan menjadi umatnya, umat Kristen dan Katolik, otomatis mereka adalah orang yang tidak mengenal secara dalam siapa Yesus Kristus Tuhan itu tadi. Sehingga di dalam bacaan Wahyu pasal 22 ayat 12 tadi, jelas disebutkan bahwa perbuatan dia membawa upah itu tadi berdasarkan perbuatan setiap umat manusia. Dia menghargai perbuatan, bukan hanya karena iman percaya kepada dia, bukan. Tetapi perbuatan ini pun juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh Yesus yang adalah Tuhan. Sehingga saya berkesimpulan, di luar Kristen dan Katolik, Yesus yang adalah Tuhan itu pun berkenan menyelamatkan mereka yang mempunyai perbuatan baik. Demikian teman-teman, apa yang saya bisa sampaikan sebagai penghantar untuk kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan dimulai, siapa yang akan bertanya lebih dulu. Selamat sore Pak Roni. Sore ya. Apa yang dikatakan Pak Roni itu ya memang semuanya benar ya. Di artinya saya bukan bertanya, cuma saya sudah ada kesimpulan juga memang bahwa dulu kan manusia awal itu memang berbuat Pak Yusuf, dosa. suaranya kurang keras, Pak. Oh ya? Oh, Ya, mungkin kurang dekat, Pak. Mana? Halo, halo? Ya, ini keras ini. Sudah keras. Ya. Oh ya, tadi volumenya. Halo, ya. Ya. Jadi awalnya kan manusia awal akhirnya kan berbuat dosa. Betul. Sehingga semuanya turunannya itu banyak berbuat dosa. Iya. Ya. Meskipun ada yang tetap mempunyai iman terhadap Tuhan. Iya. Ya. Tapi banyak juga yang tidak mengakui Tuhan. Itu. Oleh karena itu Allah merasa sedih dan dia mau mengirimkan putranya ke dunia, yaitu Allah sendiri. Sehingga Tuhan itu mengirimkan putranya supaya dia dapat mendekati manusia, ya menjadi manusia yang dilahirkan di Bethlehem. Itulah awal mulai prosesnya itu. Sehingga dari situ ya banyak pengajaran-pengajaran, ada yang pro, ada yang kontra, tapi dengan banyak kesaksian-kesaksian, mukjizat dan apa yang diberikan kepada semua orang akan firman-firmannya, ya dia akhirnya Tuhan merasa bisa menyelamatkan dunia dengan wafatnya di salib. Iya. Memang Tuhan itu boleh dikatakan dia mengajarkan banyak firman-firmannya, contoh-contohnya. Tapi yang paling penting dari pengajaran itu yaitu kasih. Ya semuanya itu memang kasih. Sehingga ya dari contohnya dia mau turun ke dunia, itu menyelamatkan manusia itu merupakan kasih yang tidak ada bandingannya sampai wafat di salib. Nah, memang betul dari beberapa ayat dari Matius, dari Yohanes, semuanya itu kalau dilihat memang semuanya itu mengatakan bahwa siapa yang kesimpulannya siapa berbuat atau menurut firman-Nya yaitu kasih, pasti diselamatkan. Memang siapa yang diselamatkan itu mau tidak mau melalui Tuhan Yesus di surga itu pasti. Nah, mengenai banyaknya kepercayaan dan sebagainya itu merupakan satu
ya itu ya sudah apa yang dikehendaki Tuhan. Memang orang belum tentu harus agama A atau B atau C. Bisa banyak agama, bahkan mungkin yang nggak mempunyai agama. Nggak punya agama artinya mungkin orang di pedalaman nggak pernah berhubungan dan sebagainya ya, yang dulu-dulu. Tapi kalau dia berbuat baik kepada sesama, pasti diperhatikan oleh Tuhan. Iya. Jadi itu saya percaya bahwa memang bukan hanya orang Kristen aja atau Katolik yang diselamatkan. Pokoknya semua yang berbuat kasih itu pasti terselamatkan. Kalau pertanyaan nanti aja, sementara itu opini saya juga gitu. Oke, Pak Yusuf, terima kasih. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang lain. Silakan, siapa ada yang lain? Mungkin Pak Hadi, Pak Jaya, Pak Tri. Wah, ini Bu Hadi. Sore, Bu. Selamat sore Pak Roni. Sore. Terjadinya pertemuan hari ini itu saya kira berawal dari komentarnya Pak Tejo. Iya. Nah, sekarang kita minta pertanggungan jawab dari Pak Tejo, kenapa dia membuat sampai pertemuan ini terjadi. Oh, silakan Pak Tejo. Pak Tejo silakan. Anda dimintai pertanggungan jawab ini loh. Setuju. Gini Pak Roni, jadi saya melanjutkan pembicaraan kita yang beberapa hari yang lalu. Ya. Seperti yang Pak Roni sebutkan tadi dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Ya. Hanya melalui Kristuslah kita bisa datang kepada Bapa di surga kan. Betul. Nah, di satu sisi kita juga meyakini bahwa karya keselamatan seperti yang ditunjukkan dalam Efesus 2 ayat 8. Ya. Karya keselamatan itu adalah merupakan gift daripada Allah, bukan hasil kerja manusia kan. Ya. Itu merupakan free gift daripada Allah. Betul. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kalau Pak Roni berpendapat bahwa di luar gereja Katolik maupun gereja Kristen pun bisa ada keselamatan, berarti tapi di satu sisi Pak Roni juga mempercayai bahwa tanpa melalui Yesus Kristus kita tidak mungkin diselamatkan. Kalau kita Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini seakan-akan kan terjadi kontradiksi, Pak. Terjadi kontradiksi kan. Nah, apakah saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, kita tidak harus beragama Katolik atau Kristen, agar supaya kita bisa diselamatkan. Karena hanya melalui Kristuslah kita bisa diselamatkan, itu adalah harga mati kan, mutlak itu Pak. Setuju Pak Roni ya? Nanti saya jawab Pak. Oke. Oke. Nah, sudah. Melalui Yesus Kristuslah kita bisa mendapatkan keselamatan di surga. Jadi orang-orang di luar agama Katolik dan Kristen, tapi dia bisa mempercayai Yesus, bisa nggak itu Pak? Itu pertanyaannya. Ya bisa, berarti kan seperti pendapat Pak Roni bahwa di luar gereja Kristen maupun Katolik juga bisa diselamatkan. Dalam arti kata orang di luar gereja Kristen dan Katolik itu belum tentu mereka tidak percaya dengan Yesus Pak. Itu seperti itu. Nah itu Pak pertanyaannya Pak, mohon diberi peran. Oke, sudah ya. Iya. Oke Pak Tejo, jadi saya jawab lebih dulu supaya jangan jumbo ya, jangan bingung. Ini tidak kontradiksi ya. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus titik. Itu berlaku untuk siapa? Untuk semua orang. Apapun etnisnya, apapun keyakinannya dia. Berarti jika ada keselamatan di luar agama Kristen dan Katolik, sing nyelametnya siapa Pak Tejo? Ya Yesus. Ya Yesus gitu loh ya. Berarti urusannya Yesus mau nyelametnya siapa-siapa, umat Kristen dan umat Katolik gak iso protes. Betul ya Pak? Betul Pak Tejo ya? Ya, apakah, betul ya. Kalau apakah Yesus
mempunyai policy atau kebijakan seperti itu apakah tidak nanti menimbulkan standar ganda, Pak? Tidak, Pak. Sekarang saya tampilkan lagi, Pak Tejo ya, supaya jelas ya. Saya paling suka khotbah, Pak, untuk hal-hal yang penting. Soal surga neraka. Saya paling suka ngambil ayat yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Dibandingkan keluar dari nabi atau para rasul. Kenapa? Karena para rasul itu dia mengeluarkan statementnya dia yang kemudian dikanonisasi itu dari hasil dia mengamati, hasil dia mempelajari, kemudian dia menyimpulkan. Tetapi kalau soal surga dan neraka, saya lebih senang pakai ayat yang keluar dari mulut Kristus sendiri. Bukan berarti saya tidak menghormati apa yang dikeluarkan oleh para rasul. Sekarang lihat ya, Wahyu 22 ayat 12. Silakan ditampilkan dulu Pak Fran. Lihat Pak Tejo, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, nanti kita bandingkan dengan Efesus pasal 2. Sesungguhnya aku, sesungguhnya, ini tenanan ini. Aku, A-nya huruf besar. Datang segera, dan aku, A-nya huruf besar lagi, membawa upahku, reward tak bawa, untuk membalaskan kepada setiap orang. Setiap orang itu siapa? Apakah Kristen Katolik? Toh? Enggak. Karena setiap orang adalah ciptaannya dia. Menurut perbuatannya. Saya senang Alkitabnya teman-teman di Oret-Oret apa di Stabilo, kata menurut perbuatannya. Berarti lewat ayat firman Tuhan ini, Yesus yang adalah Tuhan, itu memperhitungkan perbuatan setiap manusia. Pak Tejo, sebelum saya melangkah, setuju enggak ini dengan kesimpulan ini? Saya tanya ke Pak Roni dulu, Pak. Ya, oke. Yang benar itu iman akan menghasilkan perbuatan baik, ataukah perbuatan baik akan menghasilkan iman? Ulangi. Iman akan, kalau kita beriman, maka otomatis akan menghasilkan suatu perbuatan baik. Ya. Apakah ya. perbuatan baik kita akan mempertebal iman kita? Pasti Pak, iman akan menghasilkan perbuatan baik, ya. Iman akan perbuatan baik. Nah, sedangkan iman Pak, yang dimaksud dengan iman, lah di sini banyak orang Kristen dan Katolik itu yang tidak melihat bahwa iman itu adalah bukan cuma bicara ngomong percaya dengan Yesus, bukan. Tetapi iman itu ono perbuatan ini. Sekarang tak tunjukkan. Buka di Yakobus pasal 2 ayat 14 Pak Fran. Yakobus pasal 2 ayat 14. Itu sampai 26 nanti silahkan dibaca sendiri, nanti tak bacakan beberapa ya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, sampai sini ya Pak Tejo. Ya. Lah, ini tak banding nih sekarang dengan Efesus, Pak. Efesus pasal 2 ayat 8. Ini yang menjadi andalan orang Kristen Katolik sing males berbuat, Pak, tapi njaluk selamat. Ya, mereka ini males berbuat tapi njaluk selamat. Sedangkan orang sing gak Kristen, gak Katolik yang berbuat tapi bukan Kristen Katolik, oleh mereka dihakimi gak selamat, gitu loh, Pak. Ya. Nah, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan tidak titik loh Pak, oleh iman. Ya. Nah, padahal iman itu mengandung apa Pak? Perbuatan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, itu Pak ya. Nah, sedangkan firman Tuhan yang daripada Efesus ini keluar dari mulut Rasul Paulus. Tentunya dari hasil apa? Dari hasil dia mengamati ya apa yang dilakukan oleh Kristus. Dari hasil dia belajar firman-firman Tuhan Yesus, kemudian muncullah pengajarannya dia. Statementnya dia yang dikanonisasi jadi firman.
Nah, tetapi buat saya tadi saya katakan, urusan surga neraka, saya seneng ngambil dari yang keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Dia yang punya surga dan neraka. Nah, tetapi bukan berarti saya tidak menghormati apa yang dikatakan oleh para rasulnya. Nah, di situ saya tunjukkan, Rasul Paulus tidak salah loh. Karena dia tidak titik, dia katakan oleh iman. Kita memang dapat kasih karunia, maksudnya apa toh? Maksudnya adalah menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kita ini dengan upaya segala macam berbuat baik, Pak. Berbuat baik, Pak. Tetap perbuatan baik kita itu tidak sempurna. Tetap mengandung perbuatan dosa. Karena apa? Kita tidak menampilkan apa yang sesungguhnya. Contoh. Pengusaha dolanan PPN itu biasa. Ya, pengusaha dolanan PPN biasa. Dianggap apa? Dianggap ini nggak salah aku. Padahal keliru di depan mata Tuhan. Orang transaksi jual beli tanah, ya. Rasanya begitu disetujui oleh pemerintah daerah tentang harganya, itu seakan-akan kita sudah tidak berdosa, Pak. Padahal keliru loh. Wong nilainya 7 miliar kok melebu cuma petang M. Memangnya disetujoni. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian muncul kasih karunia itu. Bahwa kebaikanmu itu tidak sempurna. Kalau kamu bukan karena kasih karunia, itu tak kayak handicap, tak kayak fur. Kamu tidak bisa selamat. Tetapi itu bukan hanya seperti itu. Oleh iman. Nah, iman ini mengandung perbuatan dan mengandung percaya kepada Kristus. Bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk mengampuni kita, untuk jadi juru selamat kita. Di situ Pak Tejo. Ya. Ya. Terus apalagi Pak Tejo yang mau ditanyakan? Sudah Pak, cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Oke. Ya. Ya teman-teman, dari perbincangan ini sebetulnya muncul topik-topik baru pembahasan. Otomatis Anda akan bertanya, loh Pak Roni, perbedaannya ada enggak antara pengikut dan tidak? Kalau pengikut Pak, kalau pengikut ya, itu pasti adalah member. Pasti member. Lah member itu pasti dapat keistimewaan. Lah sedangkan mereka yang diselamatkan, mereka iman percayanya itu tidak ada. Tetapi dia adalah pelaku dari firman Kristus. Dia loh padahal ya nggak melok latihan ambek pro, tapi mainnya wapi. Bisa saja. Nah, dia pelaku. Nah, karena dia pelaku, sedangkan Yesus yang adalah Tuhan itu tidak pernah menawarkan sebuah agama. Tetapi dia mengajarkan gaya hidup, yaitu kebenaran hidup ini tadi. Sehingga orang yang melakukan firman Tuhan di luar Kristen ternyata banyak. Yaitu tentang apa? Yang tadi disebutkan Pak Yusuf, yaitu tentang kasih. Mereka ini juga punya kasih ternyata. Mereka tuh juga mau membagikan, mendermakan harta bendanya untuk orang-orang yang menghadapi masalah karena bencana. Mereka melok bagi. Nggak usah jauh-jauh. Salah satu bukti yang secara nasional adalah Yayasan Buddha Suci. Nah itu secara skala nasional sehingga dia butuh pemerintah sebagai fasilitas untuk jaringan membagi, sebab yang dibagi wakeh. Dan banyaknya yang dibagi, dia tidak bisa sembunyikan loh. Tangan kanan kasih, tangan kiri sembunyi tidak bisa loh. Karena apa? Jumlah itu ribuan ton. Otomatis dia butuh pemerintah memfasilitasi. Pak, kita bagi ini sana-sana. Ya apa ya, lewat kantormu dan lain sebagainya. Otomatis berita ini jadi berita secara nasional. Lah orang Kristen, Katolik seringkali ngomong gini, loh mereka memberikan tangan kanan kok tangan kiri kelihatan. Kok tahu? Gimana bisa? Jumlah ini ribuan ton. Kalau dia bagi sendiri ya gak iso, kan begitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah itu masuk di dalam Matius pasal 25. Pertanyaannya,
Mereka ini kan bukan orang Kristen, bukan orang Katolik. Ya, tetapi dia melakukan itu tadi. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku sakit, engkau memberikan obat-obatan. Ini masuk kambing atau masuk domba? Nah, di sini. Silakan, ada yang lain. Ada saya Pak Roni. Silakan Pak Budi. Acung ya. Oh, ya, monggo. Ya, Ya, saya Pak melanjutkan apa yang disampaikan Pak Tejo. Ya. Jadi memang temanya hari ini dan apa yang disampaikan Pak Tejo seperti yang di Yohanes 14 ayat 6. Ya. Itu jadi ambigu itu loh, Pak. Ya. Karena kalau kita yang Katolik, ya, selepas dari misa kita diberkati, pergilah kau diutus. Ya. Jadi kita harus membantu gereja untuk memberitakan. Kalau dakwah, kalau kita penginjilan. Ya. Nah, kalau penginjilan kepada orang yang sudah Kristen Katolik ya, cuma jarang ke gereja ya, itu masih mudah. Tapi bagaimana kalau kita ketemu saudara kita, kalau ada pertanyaan yang seperti tema kita, ya, kira-kira dijawab apa? Misalnya, Pak Roni, apakah ini kalau misalnya itu banyak orang, betul-betul orang tidak hanya sendirian, apalagi kalau di panggung. Kalau ada pertanyaan di luar Kristen, apakah ada keselamatan? Nah, sekarang kalau kita jawab tidak, itu ya ada risikonya. Menyinggung. Kalau kita jawab ya itu juga dia juga akan banyak diplomasi tentunya kepercayaan dia. Nah, kalau menurut Pak Roni gimana? Kalau yang bertanya itu orang yang mengenal Kristus yang dia. Sudah Pak. Ya udah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, saya tetap ngomong sama mereka. Di agamamu sebetulnya itu ada keselamatan. Cuma catatannya satu. Sesuai dengan kitab suci yang saya yakini, ini kitab suci sebagai panduan hidup orang Kristen dan Katolik, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Isa binti Maryam. Oleh karena itu, engkau cukup hidup seperti dia. Selesai, Pak. Anda tidak usah pindah di sini, tapi hidupnya seperti dia. Nah, untuk Anda tahu, hidup seperti dia, kalau di kitabnya sana, saya tidak mempelajari, kurang jelas, Anda bisa baca. Di ngone Injilnya kita, kehidupan Kristus itu seperti apa. Dan hukum yang terutama itu yang kita bisa sampaikan kepada mereka, yaitu hukum kasih. Yang kedua, hukum tadi sesungguhnya adalah sama. Kedua hukum yang vertikal dan yang horizontal tentang kasih, itu sebetulnya dua-duanya itu sama. Ya, itu Pak Tri. Jadi pasti tidak menyinggung. Anda tidak perlu pindah, tetapi hidupnya pada Kristus. Karena jika engkau hidup seperti Kristus, itu adalah sebetulnya tujuan Tuhan untuk memulihkan manusia yang pada awalnya itu dosa oleh karena Adam dan Hawa akan dikembalikan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Lewat siapa? Nah, lewat ini. Pak Fran tampilkan Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah karya keselamatan yang dirancang oleh Tuhan ketika manusia itu jatuh di dalam dosa lewat Adam dan Hawa, sehingga umat manusia semuanya itu akhirnya mengenal bahwa manusia itu punya dosa asal, dosa bawaan, dosa keturunan, atau original sin. Nah, di sini dikatakan nubuatannya gini, aku, ini adalah Allah Elohim, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular tadi, dan perempuan ini, yaitu Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya, maksudnya adalah Yesus Kristus tadi, akan meremukkan kepalamu, akan membunuh iblis setan, akan membinasakan dosa, akan mengalahkan maut, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, paling pol. Kalau kita diganggu oleh anak-anak iblis, itu paling kita disengsarakan. Tetapi anak keturunan perempuan tadi, Yesus Kristus Tuhan tadi, mengalahkan maut di atas kayu salib. Nah, itu Pak Tri. Jadi kalau Pak Roni ada pertanyaan orang dari Muslim, Ya. jawabannya gimana? Kalau dia tanya bisa apa tidak? Kalau ditanya gitu. Saya ngomong di tempat agama apapun, keselamatan itu ada. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta seluruh umat manusia. Enggak Pak Roni, maksud saya gini, kalau ada pertanyaan, ini Ya. anggap aja yang tanya ini orang yang paling lugu di dunia. Iya. Ada Pak, tadi saya akan ngomong, ada catatannya satu. Jika engkau hidup seperti Yesus Isa binti Maryam, ada. Oke, jadi Tetapi kalau hidupmu tidak seperti dia, ya tanda tanya Pak. Jadi jawabannya Pak Roni kan ada. Ada. Nah, kalau ada, ya udah ya udah kalau gitu aku mengimani yang saya imani aja, nggak perlu pindah agama. Nah, padahal Pak, misi kita kan penginjilan. Ya. Ya. Nah, kalau menurut saya memang Yohanes 14:6 ini sebetulnya ya yang harus kita pegang karena kita punya misi untuk mereka supaya percaya sama Kristus. Lah kalau bisa dia nggak perlu percaya kalau gitu. Pak, nanti dulu Pak, nanti dulu. Orang yang hidup di pindah agama, untuk pindah agama kan harus percaya loh, menerima Kristus. Nanti dulu Pak, orang yang sementara waktu ibadah, ya sementara waktu ibadah Pak, itu berapa persen sih yang sebagai pelaku akan firman Tuhan? Nah, apakah itu bisa kita katakan, itu karena orang itu punya iman, karena itu orang itu percaya? Tanda tanya juga loh. Tanda tanya juga loh. Nah, sekarang Pak Tri tinggal lihat. Misi gereja ya dengan misi Tuhan itu tidak sama. Misi gereja itu cuma ingin memenuhi bangku ibadah. Seakan-akan kalau ada orang pindah, itu wes seneng. Padahal Tuhan tidak demikian. Orang bisa terima Kristus, itu karena dia yang memilih. Oleh karena itu dia sempat berkata, kamu jangan gampang-gampang ngomong firman. Firman Tuhan itu seperti mutiara. Lek mbok kasih ini kepada orang yang tidak tepat, itu podo mbok kasih ini babi. Mutiara nanti diinjak-injak, kamu ditabrak ambil babi ini. Nah, padahal memberitakan Injil itu ada dua. Bisa dengan verbal, dengan mulut. Tetapi yang paling hebat itu adalah dengan kesaksian hidup. Nah, ini yang paling penting. Karena kesaksian hidup adalah bukti dari iman kita. Kita banyak ngomong, tetapi di dalam hidup banyak salah. Nah, Tuhan senang kita itu dengan perbuatan. Sehingga dia berkata di dalam Matius 7 ayat 21. Nah, tak bacakan demikian. Ini terkenal. 21, Matius 7 ayat 21, ini ayat yang orang Kristen semua hafal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia, orang itu tadi, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini adalah misi Tuhan. Nggak podo ambil misi gereja. Saya banyak melihat hari ini banyak pendeta dalam tanda kutip, gereja dalam tanda kutip, seringkali cuma menyarankan apa? Ayo bawa jiwa ke gereja, bawa jiwa ke gereja. Nanti dulu yang bawa ke gereja, jiwa ke gereja ini loh. Dia sudah punya pengalaman hidup pribadi dengan Kristus atau belum, sehingga ketika dia
menerangkan Kristus, dia itu bisa memberitahukan Kristus yang seperti apa. Demikian juga kehidupannya dia yang sudah seperti apa. Bisa untuk meyakinkan. Tetapi kenyataannya gereja zaman sekarang, pendeta zaman sekarang tidak pernah pedulikan itu. Yang penting gerejaku kebek. Yang ujung-ujungnya kalau gerejaku kebek, macam-macam dia punya power. Secara suara bisa punya power, secara persembahan bisa masuk dan lain sebagainya. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Lihat, dia sendiri yang punya surga, dia ngomong apa? Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa orang yang bisa berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Orang di luar gereja atau di dalam gereja? Pasti di dalam gereja, dia lebih kenal. Memuji Tuhan tidak cukup tangan satu, mungkin 2 tangan diangkat. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, itu tadi. Iya, Pak Roni. Cuma kalau misalnya saya yang ditanya, saya memang bisa ngomong bisa, tapi dengan catatan, kalau kamu mau percaya sama Kristus. Nah, kalau kita ngomong tidak bisa, memang ya sekarang sudah banyak statement, bahkan Romo dari Jakarta juga menyampaikan bisa. Yang kita khawatirkan kalau kita ngomong bisa, tidak pakai catatan kamu harus percaya Kristus, dia ya udah, aku gak perlu, aku ateis saja, yang penting berbuat baik, ya toh, kasih, atau jadi Islam ya wis, aku Islam aja wis, wong ya dijamin kok keselamatanku walaupun tidak harus jadi Kristen. Nah, gimana ini kan harus Pak, kalau kita ketemu di lapangan tuh loh, kan jawabannya harus sing bisa apa tidak. Nah, kan soalnya kan temanya kan di luar Kristen, apakah ada keselamatan? Keselamatan kan masuk surga toh, Pak? Iya. Pak, sebetulnya kalau bicara keselamatan itu bukan sesederhana masuk surga, bukan Pak Tri. Tak tunjukkan ya. Pak Fran, tayangkan Matius 5 ayat 19. Tak tunjukkan. Maksud saya gini, Pak. Kalau itu kan pendalaman ya, pendalaman iman itu masih tahapan ya, perlu proses. Yang saya maksud kalau kita ketemu orang-orang yang awam-awam itu loh. Ya, saya tetap ngomong kita bisa, sesama pengikut Kristus bisa jawab panjang. Tapi orang yang tidak belum percaya, terutama yang tahu Kristus tapi dia nggak percaya. Orang Islam kan semua tahu, Pak, Kristus itu Isa Nabi ya, tapi dia nggak percaya dia Tuhan gitu loh. Makanya Yohanes 14:6 tadi itu kan jadi ambigu kalian. Pak, sebetulnya tidak ambigu, Pak. Kalau kita belajar firman Tuhan, itu tidak boleh cuma sepotong. Gandoli Yohanes 14 ayat 6 toh. Tidak, Pak. Tetapi kita mesti juga mendengarkan pendapat Kristus di ayat yang lain. Ya, di ayat yang lain. Ya, contoh, Pak. Di atas kayu salib dia ngomong apa? Sama orang yang membunuh dia itu tadi. Maklumnya Tuhan. Dia kan percaya Pak akhirnya. Nah, jadi dia mau ngikut Kristus. Lah kalau nanti orang Muslim karena diberitahu kamu tanpa percaya bisa terselamatkan, kan nggak pernah ngakui Kristus sebagai Tuhan. Nanti dulu Pak, kata percaya ini tadi seringkali bagi orang yang hidup zaman sekarang, Pak, ya, percaya itu definisinya itu seringkali itu mereka berbenturan, ya. Bentar, sekarang saya tanya, menurut Pak Tri, percaya itu dibaptis, kemudian tidak melakukan apa-apa. Sekarang ada 2 orang ya, ada 2 orang. Satu orang ini dibaptis, Pak, jadi Katolik, Pak. Ya, tapi kelakuannya tidak karu-karuan, Pak. Yang satu nih bukan Katolik, Pak, tapi melakukan apa yang diajarkan Kristus. Menurut Anda, Tuhan kira-kira seneng sing mana, Pak? Wis gitu aja. Sing sitok dibaptis Katolik, Pak. Wah, bejat, Pak. Opo-opo totoan, wis opo dunia malam, pokoknya itu tadi. Bisnis kadang yo ndak karu-karuan, yang penting cuan dan lain sebagainya. Ini satu. Tapi dibaptis, Pak. Minggu datang ke gereja, ya. Yang satunya itu bukan orang Katolik, bukan Kristen, tetapi hidupnya melakukan apa yang dilakukan Kristus. Ada tonggone yang kesusahan, apa DM melok berderma, ada bencana, DM melok nyumbang dan lain sebagainya.
pertanyaan kita sederhana. Tuhan, 2 orang ini gak podo. Sing sitok anakmu tapi nakal ini mana? Lah, kalau yang kedua tadi, sekarang mau tanya, orang yang kedua Iya. tadi Iya. udah pernah diberitahu nggak kalau Kristus itu, tahu nggak dia Kristus itu Tuhan? Yang nomor kedua. Anggapan sama seperti pandangannya Pak Tri tadi loh, bahwa sahabat kita Muslim tahu Yesus, tapi kan juga gak percaya, kan gitu toh Pak. Kalau dia hanya menganggap Yesus adalah nabi, kan gitu. Kalau aku yang pelajari, kalau dia sudah diberitahu bahwasanya Kristus itu Tuhan, terus tetap jika percaya, ya gak diselamatkan. Tapi yang dia sudah dibaptis, walaupun kelakuannya, ya karena ada kehendak bebas toh, saiki tobat, menikumat, minta tobat lagi, menikumat lagi. Tapi pada akhirnya sampai di kayu salib itu mau mati tobat, ya diselamatkan. Nek menurut aku gitu. Oke, jadi gini, bentar. Interupsi boleh? Ya Pak Yusuf. Boleh Pak Yusuf, silakan. Nah, ini cuma masalah istilah saya kira ya. Ya. Jadi tadi Pak Tri itu nganggep memang seperti himbauan gereja, pergilah kamu diutus. Nah, diutus itu memang betul. Kita melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan, baik firman-Nya maupun perbuatan kita ke semua orang. Tapi sebetulnya Tuhan tidak menyerukan harus semua yang sudah punya percaya itu harus masuk ke Kristen atau Katolik. Nah, itu perlu dipegang. Yang perlu dari kita bicara itu kepada orang yang belum mengenal aja. Kalau sudah punya kepercayaan jangan difirmanin, ya toh. Jadi seperti tadi Pak Tri khawatirkan itu kan gitu toh. Jadi khawatir kalau ngomongnya nanti salah atau gimana. Dia itu punya sebetulnya Tuhan. Cuma dalam hal ini istilahnya kan dia kan percaya sama Allah, Nabi Isa. Dia bukan Muhammad yang menyelamatkan. Jadi ya sebetulnya dia punya kepercayaan kepada Allah. Nah, Allahnya itu bisa sama dengan Allah kita, Tuhan Allah. Makanya dari Islam kita ngomong Allah itu tadinya banyak yang di veto, nggak boleh. Karena itu Allah itu punyanya dia, padahal sebetulnya bukan itu. Itu kalau menurut saya gitu loh. Jadi sebetulnya kita memang nggak perlu semua itu harus masuk Kristen Katolik. Yang perlu yang belum mengenal ya dikenalkan. Kalau sudah punya kepercayaan sendiri-sendiri, Buddha, Konghucu, ya toh mungkin juga Advent dan sebagainya yang lain-lain, ya nggak perlu. Karena mereka sudah punya jalan sesuai imannya masing-masing. Tujuannya supaya semua agama tidak ada yang mengajarkan yang jelek. Semuanya mengajarkan dasarnya kasih. Islam pun juga mengajarkan kasih. Yang tidak kasih itu memang orang yang ya seperti yang ekstrim-ekstrim yang kita ketahui bersama itu. Jadi pasti ada yang diilahkan. Ya itu sementara. Oke. Mengenai istilah. Saya kasih contoh real ya, di Alkitab. Pak Tri baca soal Yunus apa tidak, Pak Tri? Halo Pak Tri, Yunus. Ya baca, ya dengarkan. Baca ya. Tapi kadang-kadang lupa lagi. Oke. Di Yunus itu Pak Tri, pertanyaan saya dulu sebelum saya ngasih contoh ya, bahwa Tuhan ini adalah Allah yang sangat mencintai semua umat manusia sebagai ciptaannya. Nah, pertanyaan saya, ketika Yunus itu disuruh ke Niniwe itu tadi ya, menurut Anda, Pak Tri dan teman-teman, Yesus Tuhan itu ikut meminta Yunus apa tidak? Ikut memerintahkan Yunus ke sana apa tidak? Itu yang perlu difahami lebih dulu. Soalnya apa? Kadang orang Kristen dan Katolik itu memilah perjanjian lama mbek baru iki gak podo. Tuhannya gak podo. Nah, di sini nih ya. Makanya belajar Alkitab itu harus keseluruhan ya, supaya tidak bingung pada saat kita menafsirkan
salah satu ayat. Sehingga terkadang, oh ini kontradiktif dan enggak. Tidak pernah firman Tuhan itu kontradiksi, tidak pernah. Catatannya ya itu tadi. Jika kita itu tahu bahwa di perjanjian lama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah jadi satu, ya Anda pasti tidak akan bingung. Tak buktikan lebih dulu. Pak Fran, tayangkan Kejadian 1 ayat 26. Tayangkan dulu. Nanti Anda akan tahu, loh ternyata Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 26. Lihatan, itu sudah ada. Nah, ini kan kitab pertama toh. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kata kita dioret-oret. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dioret-oret. Gitu loh. Ya. Loh, kenapa kok harus kita? Katanya Tuhan itu Esa, kan gitu. Nah, padahal Alkitabnya kita juga nyebutkan Tuhan itu Esa. Baik di Ulangan pasal 4 maupun di Matius keluar dari mulut Tuhan Yesus, dia juga ngomong Tuhan itu Esa. Nah, tapi begitu muncul kata kita, saya sebagai anak Tuhan yang belajar firman Tuhan dan menyampaikan, saya langsung simpulkan, kita ini berarti lebih dari satu. Pasti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Karena ternyata apa? Di Kejadian 3:15 tadi nubuatannya menunjuk kepada Yesus yang adalah Tuhan. Kan begitu. Nah, terus kemudian Roh Kudus itu ternyata ada sejak dulu. Zamannya Saul dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mau membunuh Daud, itu sudah ditulis. Kemudian Saul penuhlah dengan Roh Allah. Nah, itu Roh Kudus. Sehingga Saul tidak bisa berbuat jahat menurut kehendak hatinya untuk menangkap dan membunuh Daud. Nggak bisa. Dan kita lihat Roh Kudus itu datang, itu bukan hanya bicara tentang Pentakosta, tetapi setelah Yesus dibaptis, Lukas pasal 4 ayat pertama, maka Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, itu tadi. Siapa Roh Kudus itu tadi? Adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah ini tadi. Jadi uniknya Alkitabnya kita dibandingkan dengan kitab suci sahabat-sahabat yang lain itu tidak sama. Semua bangsa sedang ingin tahu Tuhanku koyo opo menurut Alkitab masing-masing. Mereka semuanya ngambil kesimpulan yang sudah betul bahwa Tuhan itu Esa. Demikian pula Kristen dan Katolik, Tuhan itu Esa. Tetapi ternyata setelah didalami, Tuhan yang Esa itu tadi ada di dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi 3 pribadi yang berbeda ini ada di dalam satu persekutuan yang tidak pernah terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam setiap peristiwa yang dialami oleh manusia, ketiga pribadi ini selalu ada. Salah satunya, kalau Pak Tri nanti baca kitab suci, itu dikatakan begini, kamu percaya kepadaku, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, gitu tadi. Terus kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri dan Tuhan Yesus menghembusi dengan Roh Kudus. Dalam rangka apa? Dia menampakkan diri kepada para muridnya untuk menunjukkan, Roh Kudus itu di dalamku. Jadi satu ambek aku. Dan kamu juga, kita juga bisa tinggal di dalam Kristus juga. Itu tadi. Persekutuan yang tidak pernah terpisahkan. Sehingga dari keterangan saya lewat Alkitab tadi, saya berkesimpulan bahwa di peristiwa di Niniwe tentang Yunus yang dimakan ambil ikan paus tadi, Yesus Tuhan juga ada di situ. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di situ. Padahal Niniwe itu bukan bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada enggak bangsa yang bukan Yahudi yang diselamatkan oleh Tuhan? Nah, kita lihat. Yunus pasal, coba tak cari nih sih ya. Pak Roni. Ya. Boleh sebentar. Silakan. Pak Jaya. Ya, Pak Irwan tadi juga resign loh. Oh ya. Roni, nanti. Ya, silakan temanya, Pak. Ke temanya aja. Ya. Pak Jaya kepingin ngomong cuma karena dia enggak bisa di HP-nya enggak bisa ya. Zoom ini.
boleh diperkenankan untuk dia bicara langsung sebentar ini. Boleh, silakan. Dengar kok suaranya. Silakan Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Haleluya. 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 Ini jadi pertanyaan dari Pak Tri. Ada orang dari di luar Kristen menanyakan apakah ada keselamatan untuk orang yang di luar Kristen. Iya. Dan orang ini begitu lugunya, Iya. sangat lugu. Ya, lah kalau diterangkan orang yang lugu itu diterangkan macam-macam Alkitab ini ngono ya buang waktu doh. Ya cari orang yang rodok ngerti diterangno, itu ya orang yang lugu ya buang energi ya. Dibuka no Matius, dibuka no Firman ya pusing ya buang waktu lah ya. Saya kira dari saya begitulah ya. Oke, sudah Pak. Sudah. Adi. Pak Roni, Oke. satu lagi, saya cuma mau nambah, Iya. mungkin bisa Pak Roni ulang kemarin yang masalah kita Iya. bahas bahwa mereka yang bisa diselamatkan, tapi mereka mendapatkan peringkat yang paling rendah. Yang kemarin Iya. di surga itu ternyata ada beberapa tingkat itu aja. Iya. Pak Roni. Iya, oke. Jadi gini Pak Jaya, salah tadi. Yang saya terangkan itu kan bukan orang yang lugu ini tadi tuh. Yang lugu ini cuma tak jawab. Kamu enggak perlu pindah teko agamamu. Kalau kamu Muslim, kamu cukup hidup seperti Isa binti Maryam, titik. Nah, yang saya terangkan tentang Matius adalah peserta di Zoom meeting ini tadi. Untuk membuktikan bahwa itu ada keselamatan di luar sana. Iya. Betul ya? Kalau saya tidak menerangkan ini, ya toh, Anda nanti pulang teko Zoom meeting, Anda berpikir, loh lek ngono gak perlu gak perlu jadi Kristen bisa selamat. Jawabannya iya, karena Yesus Tuhan ngomong, kamu ndak bakal bisa jadi pengikutku kalau aku tidak milih. Bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku, Kristus, yang pilih kamu. Berarti kita tidak usah memaksakan orang harus Kristen atau Katolik. Tetapi hidup seperti Kristus adalah sebuah kewajiban untuk kamu bisa terima kerajaan surga. Pak Fran, jawab Pak Hadi punya, tampilkan Matius 5:19 Pak Fran. Surga, nah ini tadi kan mau tak terang nih ini Pak Tri tadi juga. Surga, keselamatan itu sebetulnya bukan hanya sekedar dapat surga ya, karena surga itu bertingkat ternyata. Ya, lihat ini. Ini keluar dari mulut Yesus sendiri yang punya surga. Oke, sudah. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, sudah dikurangi, tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan sebenarnya, ia akan menduduki tempat yang paling rendah, tolong paling rendah dioret-oret, di dalam kerajaan surga, dioret-oret. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, dengan pernyataan Yesus yang adalah Kristus yang punya surga, berarti kita tahu sesungguhnya orang selamat itu bukan cuma bicara dapat surga. Tetapi hari ini kita hanya membahas seakan-akan orang selamat itu lepas teko api neraka gitu toh. Untuk surga, padahal surga bertingkat. Kenapa? Karena Yesus Tuhan itu pernah ngomong dengan para muridnya. Jika kamu menang besok, artinya menjaga iman, kamu setia dan lain sebagainya, kamu akan duduk bersama aku untuk menghakimi 12 suku Israel. Artinya ada juga kedudukan yang bisa membuat kita itu bersama Kristus gitu loh. Nah, surga ternyata berlapis-lapis, tidak sama gitu loh. Ini adalah sebuah gambaran apa yang dia katakan tadi.
Ya. Itu Pak Adi. Ada yang lain Pak Adi? Ya cukup Pak Roni. Cukup ya. Tadi Pak Irwan itu mau hand. Silakan, Ya. silakan, Saya silakan. harus cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya cuma mau membahas Ya, ya, mengenai silakan. definisinya Pak Tri. Ya, Pak Tri itu silakan. mendefinisikan bahwa pergilah engkau diutus. Ya, Itu pengutusan itu adalah untuk menarik orang menjadi Katolik atau menjadi Kristen. Ya. Menurut saya mungkin ini harus lebih dibahas tadi, tapi semuanya sudah terbahas. Jadi ya, apa yang saya dengar dan simpulkan yang sesuai juga dengan pemahaman saya ya, bahwa pengutusan itu tidak harus membuat orang pindah agama, tetapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah diajarkan oleh firman dan melakukannya di semua lapisan masyarakat, bukan hanya di lingkungan kita saja, tapi juga di lingkungan umat non-Kristen yang lain. Nah, itu adalah pengutusan yang saya pahami. Jadi ya seperti itu komentar saya Pak Tri. Kalau kita harus merubah orang agamanya, ya itu terlalu naif menurut saya. Saya kira itu aja. Dan bisa berantem terus dunia ini. ya. Tapi saya mau nanya nih, ini Sujana silakan. kita nyetir terus dari mana ya? Ya, silakan. Coba. Pak Jaya mau bicara lagi, boleh ini? Silakan, boleh. Silakan Pak Jaya. Iya, jadi saya menyambung omongan dari Pak Irwan. Jadi tidak perlu pindah agama. Jadi, dia misalnya dia sembahyang di dalam masjid, tapi sembahyangnya di dalam masjid dengan Bapak kami dengan suaranya pelan-pelan gitu loh. Jadi mungkin gitu maksudnya, ya. Jadi tidak perlu pindah agama, ya. Apa begitu maksudnya Pak Roni? Ya lebih baik pindah agama lah. Bukan. Keliru. Bukan. Maksudnya. Sembayangnya dengan Bapak kami begitu. Bukan karena itu. Jadi saya tetap netral dalam arti kata lain. Sesungguhnya Tuhan ini kan ingin selamatkan semuanya, gitu loh. Dia mencintai setiap umat ciptaannya. Nah, sedangkan dia itu sesungguhnya dia datang itu sedang mengajarkan cara hidup. Oleh karena itu nama sebutan Kristen itu pertama kali disebutkan itu di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 di Antioquia. Sebetulnya kata Kristen itu adalah untuk mengolok-ngolok orang-orang yang diajar oleh Rasul Paulus dan teman-teman. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang ini hidupnya seperti Kristus, makanya itu disebut Kristen gitu loh. Nah, ketika orang itu hidup seperti Kristus, keselamatan itu pasti terjadi. Menurut saya demikian. Sehingga tidak perlu orang itu harus pindah agama, karena ada juga ayat yang lain. Bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku pilih kamu. Untuk bisa jadi Kristen, itu harus dipilih oleh Kristus gitu loh. Tidak semuanya kemudian diinjili kemudian bisa. Tidak seperti itu. Sedangkan pengutusan, yaitu amanat agung di Matius pasal 28, ya, itu harusnya mereka yang diutus adalah orang yang sudah berperilaku seperti Kristus, supaya tidak kontradiktif. Artinya, dia memberitakan Injil itu sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan, gitu loh. Sehingga orang yang menerima pemberitaan Injil itu kemudian terima Kristus, tidak sampai kemudian mencela karena dia ngelihat perbuatan kita tidak cocok gitu loh. Ya, mungkin Pak Jaya mau ngomong lagi mungkin. Ya, silakan Pak Jaya. Iya. Sebentar Pak Jaya. Sebentar saya bicara dulu.
Pak Roni, kita sepakat kita batasi waktu ya. Ini memang pembicaranya kita menarik sekali. Oh ya, menarik sekali. Ya. Kita batasi waktu. Teman-teman sepakat nggak kalau kita 15 menit atau setengah jam? 15 menit. Ya, kalau gitu Tadi dari setengah 7 ya. Ya. Oke, ya silakan Pak Jaya. Ya. Ya, Pak Roni. Ya. Pengikut Kristus apa mesti beragama? Ya. Sudah itu aja. Kristen atau Katolik, pengikut Kristus Ya. mesti Ya. beragama Kristen atau Katolik? Ya, Pak, kalau pengikut itu pasti member, Pak. Ya, kalau pengikut itu pasti member, Pak. Berarti dia pasti dibaptis. Ya. Padahal orang dibaptis, saya melihat tidak semuanya dibaptis kemudian otomatis 100% selamat, tidak. Kembali, siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itu yang dia katakan sendiri. Maksudnya member tapi kalau tidak main juga tidak ada gunanya, Pak. Iya, percuma toh Pak, gitu loh Pak. Kamu member ya, bisa cuma ngomong. Member tapi pakai vouchernya terus boleh ya? Pak Roni, bisa saya tanya? Boleh. Pak Roni, ya. Ini saya pertanyaan yang simpel aja. Ya. Kalau misalnya ada pengikut Kristen dan Katolik yang merasa sudah berbuat baik yang cukup banyak, ada juga di luar pengikut, di luar dari Kristen dan Katolik yang juga sudah berbuat baik yang cukup banyak. Apakah yang member itu mendapatkan fasilitas atau dalam perhitungannya Kristus lebih dibandingkan sama yang di luar itu, sehingga dia dalam, katakanlah contohnya misalnya kapasitasnya cuman 10, lah ini ada 11 orang, berarti kan harus dipilih, kan hanya 10 aja yang masuk. Nah itu bagaimana pemilihannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti gini kan saya mesti buktikan lewat Alkitab, gitu loh ya. Jawabannya ya. Kenapa? Karena kasih karunia, itu tadi ya. Jadi kalau kita itu dibaptis berarti kita member, kita itu menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, saya tadi ngomong, kita dapat kemudahan, dapat privilege daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai anak pasti akan dibedakan dibandingkan dengan yang bukan anak, ya. Tetapi Tuhan tetap menginginkan kita itu tetap berubah, lahir baru. Tidak boleh berkata gini, wah kemudian kita berbuat dosa, tobat. Bahayanya satu, ketika kita pas berbuat dosa, pas dipanggil, gak sempat tobat gitu loh. Itu berbahaya, ya, berbahaya. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan berkali-kali selalu berkata, waspadalah. Orang yang siap untuk mati itu bukan secara mental saja, bukan. Tetapi adalah orang yang setiap hari sudah melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika sewaktu-waktu dia dipanggil, dia dalam posisi sedang mengerjakan perintah Tuhan. Sehingga ketika kita dipanggil, pastilah kita dalam kondisi menyenangkan hatinya dia. Nah, saya ngasih contoh. Ada seorang perempuan Kanaan itu datang kepada Tuhan. Ya, anaknya kerasuk setan. Ya, dia datang. Ini perempuan Kanaan disebut adalah orang kafir, di luar orang Yahudi. Kenapa? Memang mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal akan Kristus. Sehingga orang Yahudi jarang mau bergaul dengan orang Kanaan. Karena dia mendengar Yesus bisa menyembuhkan macam-macam sakit penyakit, orang Kanaan ini datang. Dia berkata, Tuhan, sembuhkan anakku yang kerasuk setan. Tuhan Yesus memberikan kalimat jawaban dengan nada yang sangat kasar untuk menguji iman daripada ibu ini. Dia ngomong, oh, ndak baik aku ngasihkan roti yang jatai anak-anakku, kok tak berikan kepada anjing, gitu loh. Nah, tetapi ibu ini dianjing-anjingkan, justru dia malah maju. Dia berkata, benar Tuhan, tetapi anjing itu tidak makan roti yang di atas meja tuannya. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh
di bawah meja tuannya. Nah, ini tadi. Dari apa yang dikatakan ini tadi, kita bisa simpulkan, Ko Victor, bahwa ternyata anak diberikanlah berkat itu yang paling baik, itu diberikan kepada anak dulu. Sisa daripada anak yang anak-anak tidak mau diberikan kepada yang orang yang lain. Contoh yang sederhana. Mungkin ada SMP di Surabaya yang satu yayasan dengan Sin Louis. Sin Louis pada waktu penerimaan siswa SMA selalu buka 2 gelombang. Gelombang pertama untuk SMP yang satu yayasan. Berapapun yang daftar, gak patek pinter, pokoknya lulus, dimasuk nih. Betul ya? Sisa bangku karek 50. Baru dilombakan kepada pendaftar di luar yayasan. Kurang lebihnya seperti ini. Orang dunia aja bisa berpikir, lek member pasti tak beri perlakuan yang lebih istimewa. Itu Kak Victor jawabannya. Dasar ayatnya yang tadi. Ya. Pak Roni. Ya, silakan. Pak Roni, janji Tuhan mengenai keselamatan bahwa jika ada seorang dalam keluargamu percaya, maka seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Ya, oke. Kenapa? Nah, kita itu kan kalau yang Cina totok itu kan kebanyakan sudah mungkin backgroundnya dari Kristen ya. Iya. Nah, katakan kalau sudah di sini melebur ada salah satu anak jadi Kristen. Nah, yang terdahulu gimana Pak Roni? Iya. Maksudnya kongco-kongcone dewek gitu ya? Nggak usah terlalu jauh lah, papa mama aja. Ya, oke. Nah, apakah mereka bisa dapat anugerah keselamatan itu? Oke, sekarang saya jawab dulu ayat tadi. Satu orang percaya seisi rumahmu akan diselamatkan. Ini kata-kata Rasul Paulus ketika dengan kepala penjara, ya. Nah, itu artinya bukan karena orang satu mendadak semua diselamatkan, bukan seperti itu. Artinya karena ada satu orang percaya, satu orang ini akan menggarami, mengubah cara hidup orang sak rumah tadi. Sehingga semuanya itu diselamatkan karena satu ini tadi, itu bisa menjadi terang dan garam di nggone seisi rumah tangga. Maksudnya seperti itu. Pertanyaannya kok Afu adalah, ya apa papa mamahnya kita, mak engkonge dewek sing tutuk congkok, seperti itu dan lain sebagainya. Padahal loh, aku bisa seperti ini mergo DE ini tak lihat orang apik. Kan begitu toh, kok Afu? Iya toh? Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu orang Kristen, orang Katolik harus berpikir gimana keselamatannya orang itu tadi. Oleh karena itu, saya berkesimpulan tak cari juga karena mak engkongku juga orang baik tapi bukan Kristen gitu loh. Ya. Nah, padahal dengan adanya mereka baru ada aku sing iso kenal Kristus ini tadi. Turun temurun dan lain sebagainya. Terus kemudian gimana kalau mereka tidak selamat? Sepertinya menimbulkan kesedihan buat kita. Yang mana kita utang budi mbek papa mama, utang budi mbek mak engkong dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan di luar Kristen itu ada keselamatan. Catatannya apa? Dia menjalankan hukum kasih seperti yang diajarkan Kristus. Itu tadi. Nah, cuman tadi gandengannya dengan surga tadi. Bahwa mungkin mereka itu hanya menikmati surga sing di nggone bagian sing paling bawah. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang bukan menjadi pengikut Kristus. Dia beriman dalam arti kata cuma melakukan, tapi tidak disertai dengan percaya tadi. Ya, tetapi dia bisa saja lepas dari api neraka. Dia bisa dapat surga. Tetapi tidak sing terlalu atas dan lain sebagainya. Karena itu kan disebutnya di situ. Ya, ada surga yang paling bawah, ada yang paling atas. Berarti surga ini kan bertingkat. Kalau Tuhan adalah adil, tentunya aku nggak bisa terima upah podo ambek pendeta-pendeta sing top luar biasa tuh. Kan gitu. Aku mesti tahu ukuranku sendiri tuh. Nah, sama dengan orang kudus, kekudusannya juga bertingkat-tingkat. Bayarnya kesetiaan juga berbeda-beda. Tentunya Tuhan sediakan juga berbeda-beda. Ya, gitu Kak Fu. Oke.
Thank you. Ya. Oke, sudah bisa difahami ya. Ya, barangkali ada yang lain. Kita itu semakin menarik ketika kita berbeda loh. Ya, berbeda ini malah menarik. Karena masing-masing orang punya pandangan dewek-dewek dan kita mesti menghargai. Oh, enggak masalah. Pandangannya beda. Ya, silakan ada yang lain. Ya orang yang leluhur ya boleh dibilang ya. Ya. Ya orang tua mungkin dan sebelumnya itu sebetulnya kita yang di dunia sudah tahu dan sadar bahwa itu kita memang harus beriman. Kalau yang dulu-dulu kita ya nggak tahu mereka itu gimana. Itu kita bisa doakan. Iya. Untuk meringankan bebannya dia di surga. Ya istilahnya itu ada istilah api pencucian. Istilah aja. Ya. Tapi bukan berupa api ya. Tapi itu sudah di sana, cuman belum disiapkan seperti yang tadi Pak Roni bilang yang seperti itu. Jadi kita bisa doakan. Dan sebaliknya yang sudah meninggal, kalau dia memang orangnya baik terhadap keturunannya, dia juga bisa mendoakan kita supaya kita sadar. Itu yang kita percaya, Pak. Jadi ya kita tetap harus berdoa kepada leluhur kita juga yang sudah dipanggil terdahulu. Mungkin belum sempat untuk bertobat atau mungkin ya tetap ada dosa-dosanya. Oleh karena itu kita yang hidup ini seperti yang katakan Pak Roni memang harus siap siaga gitu loh. Oleh karena itu yang terbaik itu ya kita saat-saat terakhir itu jangan lupa minta maaf kepada Tuhan. Iya. Ampun. Ya, minta ampun setiap hari. Ya, itu harus. Ya. Jadi paling enggak mengurangi beban kita seandainya kalau kita dipanggil. Itu aja pendapat saya. Ya, ya betul Pak Yusuf. Terima kasih. Jadi ketika kita belajar banyak gini ya, podo-podo pengikut Kristus tapi Kristen baik Katolik. Pak Yusuf ngomong gini, bisa ribut ya An. Protestan nggak percaya gitu loh. Ah, itu rame. Nah, gimana caranya kita menyikapi? Wes pandangan setiap orang itu dihargai aja. Ya. Kalau itu benar, harusnya ini menjadi berkat loh untuk semua orang. Karena apa? Ada api penyucian, kan begitu. Ya. Kalau kamu tidak percaya ambil ini, berarti kamu siapa lebih kenceng kan gitu. Karena ini kamu anggap tidak ada, gitu aja. Tidak perlu ribut kan gitu. Karena setiap pandangan masing-masing orang berbeda dan mengubah pandangan itu tidak gampang. Tetapi saya ingin sampaikan, Yesus ketika mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus ngomong apa? Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Nah, ini tadi loh. Ini adalah kata-kata secara universal. Tuhan itu maklum dengan semua manusia yang membenci dia, ya, yang membenci dia itu seperti itu. Yang membenci dia banyak yang nggak ngerti. Dia itu adalah Tuhan. Ya, silakan ada yang lain. Pak Roni. Pak Roni. Ya. Ini saya mohon keterangan atau penjelasan. Ini kan banyak teman-teman kita yang juga sudah tahu dalam doa taubat kita ini kan kita berbuat dosa itu bisa melalui perbuatan, perkataan, pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Iya. Kelalaian aja kan juga sudah berbuat dosa, betul ya? Iya, iya, iya. Lalu yang dimaksudkan Pak Ron dengan perbuatan baik yang bagaimana? Karena terus terang aja ini kelalaian aja sudah dosa loh, Pak. Iya, iya. Ya, perbuatan baik itu adalah sesuatu yang maksud saya adalah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran gitu. Nah, seringkali dunia ya itu kan membuat kata-kata untuk mendapatkan pembenaran. Contoh ya di lingkungannya kita ya. Saya sudah seringkali ngomong, teman-teman 3G secara roh ya. Saya ngelihat kalian ini adalah orang-orang baik. Buktinya apa? Ketika Anda berderma ya, membagi beras dan lain sebagainya, itu adalah karunia yang paling jarang
diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu karunia kasih, berkorban. Itu jarang ya. Nah, sayang kalau Anda sudah punya hal-hal yang seperti ini, kemudian terus keliru, melangkah yang lain, terus ngomong, gak apa-apa sahul gomban ae iki mek ge nambah semangat. Keliru gitu loh. Nah, ini salah gitu loh. Hanya untuk nambah semangat. Ya, dengerin Pak Jaya. Ya, lihatan aja dalam perjalanan gomban yang gomban yang dibuat semangat tadi ya, dalam perjalanan dalam perjalanan. Walaupun sudah ditimbulkan budaya bahwa yang menang jangan bawa duit ya, mesti ngejian di ngone rumah, di ngone makan-makan di resto. Sampai yang menang gomban iso tambal sampai jing kan gitu tuh. Nah, tetapi pernah tidak peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan perselisihan. Lah, perselisihan ini akibatnya apa? Nimbulnya dosa gitu loh. Nah, ya itu tadi. Kenapa? Karena apa yang kamu buat perbuatanmu sing mbok anggap baik itu tidak mengandung kebenaran. Itu tadi. Kan gitu. Iya. Apalagi yang sudah menang duitnya dihitung terus. Yang itu kebuat kipas-kipas ya gitu. Nah, itu tadi. Ya. Nah, itu salah satu contoh real aja. Nah, terus kemudian tak tambahin lagi. Tadi kan ada pengutusan toh Matius pasal 28 ya. Terus Anda ini jadi AI yang diutus ya toh. Nah, diutus ini kan otomatis kan nginjili mereka. Nah, mereka diinjili mantuk-mantuk. Waduh, ciame AI. Nah, terus dia dengar, loh ternyata AI yang nginjili ini perilakunya seperti itu. Lah, kira-kira jadi batu sandungan enggak? Lah, kita mikir gitu loh. Iya. Loh, AI ini gini lah kan gitu. Nah, jadi masalah gitu. Nah, kebenaran tetap kebenaran. Oh, iya di. Iya, gitu loh. Iya. Iman itu konsisten. Iya, iman konsisten. Tidak boleh iman, oh ini karena ini hanya untuk ini, oh iseng-iseng. Tidak boleh. Tidak boleh. Iman itu konsisten. Iya. Wah, besok sepi ini Pak Roni. ganti jalan pagi ya Hadi, sampai kowe. Nggak apa-apa gitu loh. Besok acaranya goes. Pak Roni, Pak Roni, sebetulnya motifnya gombanan itu bukan untuk berjudi, bukan. Kalau awal mulanya ini memang peraturan awalnya hanya untuk siapa yang mendapatkan uang itu untuk nanti kita sosialisasi makan bersama, kan gitu ceritanya. Iya. Loh itu bisa diubah loh, Pak Victor. Misalkan gini ya, main kan misalnya berangkat 2 flat orang 8, ya dah. Sing mau adu ketangkasan kan di belakang orang 4, ya dah. Terus orang 4 tuh rundingan. Wes ini pokoknya api-apian skor, sing elek dhewe sing bayari setiap orang gomban. Ndak apa-apa tetep no. Ayo wani ndak, ayo konsekuen. Iya toh, jadi sing paling kalah bayari setiap orang, berarti orang 8 nyepakne si Pekjing kekeja makan. Terus sing flat pertama diomongi, kamu jangan pulang dhisik lo ya. Nanti ada makan-makan ini adu ketangkasan kan gitu. Iya. Nah, sama toh. Pak Roni, tapi ketuanya ini Pak Tony, dengerin ketuanya gimana Pak Jaya? Tapi ada dari tadi keluar. No Pak Ketua. Suruh ngomong ketuanya. Iya. Itu saya nak kerungi. Gak kerungu deh. Pelajaran gomban Pak Ketua gak kerungokno. Gak kerungu Pak Andoko. Ya toh, cepakin gomban yang 8 si Pekjing, ya toh. Iya. Kan enggak apa-apa gaduh-gaduh separuhan, ya. Ya. Tapi kalau yang kalah terus traktir tapi hatinya dongkol, ya salah juga. Ini tadi persoalannya itu tadi. Sama betulnya. Iya. Dongkol ya, waduh, ya enggak boleh. Enggak boleh dongkol Pak, justru itu latihan iman Pak. Latihan iman, iya. Ya, bersyukur kalau enggak dongkol berarti yang makan itu istilahnya ya termasuk halal. Dongkol berarti enggak halal makan. Iya, lek dongkol sudah halal ini ya. Iya. Bukan dongkol Pak Yusuf, ngomel-ngomel. Oh iya, bedanya tipis bro. Pak Roni. Ya.
Nah, itu tadi kan ada ngomong Doko, Tuhan itu. bukanya, Pak Doko. Ya. Ibunya dibuka. Apanya? Tuhan. Oh. Ibunya dibuka biar tahu Pak Doko. Ya. Ya, di mana ini Pak Doko? Tuhan gimana Pak Doko? Dikatakan di dalam ulangan Ganteng loh padahal. Kan Tuhan itu esa gitu ya. Ini yang Ya. perlu dimengerti oleh teman-teman. Ya. Itu saya baca-baca bahwa di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu esa itu mempunyai arti yang jamak. Itu aja yang saya tambahkan. Ya. Jadi itu ada di apa itu? Kalau tidak salah Markus berapa ya? Markus 12 apa berapa ya? Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Dia ngomong. 12:29. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Nah, cuma Esanya kita, ya ini uniknya, ajaibnya Alkitabnya kita, itu Tuhannya kita itu ada di dalam 3 pribadi yang berbeda tadi. Memang Bapa, sudah jamak Anak, dan tulisan Roh Esa Kudus. itu. Iya. Iya. Bukan Esa tunggal itu ya. sudah jamak ya, Pak ya? Sudah jamak. Ya. Coba Pak kalau ada keterangan-keterangan yang bisa dibuat meyakinkan Pak Handoko, kasih ini saya Pak. Tentang Esa yang jamak ya Pak. Karena pengertian orang-orang secara umum Esa ini kan satu tuh Pak. Bukan Pak, jadi di dalam bahasa Ibrani Esa itu artinya jamak Pak. Jamak. Bukan ya. tunggal satu ya. Termasuk jadi 3 pribadi tadi. 3 pribadi yang berbeda. Bapak tidak sama-sama anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus, tapi 3-tiganya ini tidak iso pisah gitu loh Pak. Itu uniknya Alkitabnya kita seperti itu. Tuhannya kita tuh ajaibnya seperti itu. Sehingga semua diterang nih, itu make sense gitu loh. Ya, kenapa Yesus naik Tuhan kok bisa dibunuh? Karena Yesus itu ada dualitas. 100% insani, 100% ilahi, gitu loh. Buktinya dia insani, dia itu bukan bangkit sendiri, dia dibangkitkan oleh Bapaknya. Dan dia bisa menangis, dia bisa takut di Getsemani. Dia bisa tertawa, dia juga bisa lapar. Iya, bisa marah. Iya. Iya. Oke, ada lagi? Silakan, kurang 10 menit. Cukup? Oke, kita Pak Roni, jadi untuk pertemuan berikutnya, temanya saya rasa kering-keringan menurut keyakinan. Kering-keringan menurut Alkitab ya, gitu ya. Secara Alkitab kering-keringan seperti apa? Iya, nanti tunggu, terserah nanti mau temanya apa, tinggal kapan kita mau ketemu. Iya. Semakin banyak beda, semakin jadi berkat kok ini. Karena apa? Akan mempertajam masing-masing kita. Member tapi Pak ya. Sekarang member ini banyak yang nggak bayar iuran nih, gimana? Iya. Ya. Usul. Oke, silakan, saya usul. Silakan. Sedikit aja. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas soal golf. Ya. Soal caddy boleh. Nggak usah membahas sistem taruhan di golf, nggak usah dibahas. Mata pencarian nih Kurek. Iya Pak Jaya, itu kehendak bebas kok, jangan khawatir, kehendak bebas boleh. Pencarian nih dihalang-halangi, bagaimana tuh? Oke. Tapi Pak Jaya itu meskipun memberi itu dengan kasih, jadi kelihatannya nggak apa-apa itu menurut Pak Jaya. Pak Jaya sering diberi Pak malah. Itulah masalahnya. Malah sering diberi. Menang tatak soalnya. Menang tatak Pak Roni. Ya. Itu usulannya Pak Jaya itu karena kan dalam 10 perintah Allah dia salah satu kan masih dapat 9, Pak. Ya. Masih lulus. Masih lulus jadinya. Ya, sudah, tidak ada apa-apa, tidak ada yang lain. Oke, kalau tidak ada yang lain,
Pak Yusuf yang nutup doa ya Pak. Nah, Pak Yusuf tutup doa Pak Yusuf. Boleh. Ya silakan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita menyatukan diri dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini, sampai dengan malam ini, kami bisa bertemu muka melalui Zoom meeting ini dengan hati yang ceria dan mendapatkan firman-firman dari Pak Roni yang dibantu oleh temannya Pak Frans. Kami minta syukur atas kepada mereka yang akan membuat kita lebih percaya kepadamu ya Tuhan. Karena semuanya ini adalah merupakan berkat bagi kita semua. Semoga dengan acara ini dapat lebih kita mengimanimu dan juga membuat grup kita ini menjadi lebih baik, lebih guyup. Doa ini kami sampaikan sederhana dan kami akan selalu mengingatmu untuk selama-lamanya dan tidak lupa juga untuk memuliakan namamu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu ya, sampai ketemu. Pak Roni. Ya. Thank you. Sampai ketemu. Thank you, Pak Roni. Ya. Oke, thank you. Pak Roni. Dan teman-teman semuanya. Salam sehat semua. Thank you. Semuanya. Ya.